Bayangkan sebuah kebiasaan sehari-hari yang tampaknya sepele seperti mandi, ternyata bisa menjadi pemicu bahaya besar bagi orang tua kita. Banyak orang tua yang bangun dini hari lalu langsung mandi sebelum sholat subuh, tanpa menyadari bahwa tubuh mereka sedang dalam kondisi paling rentan. Dan ini bukan sekedar mitos. Banyak kasus medis menunjukkan bahwa mandi di waktu yang salah dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius, bahkan kematian mendadak. Lalu pertanyaannya, kapan sebenarnya waktu yang tidak aman atau bahkan berbahaya untuk mandi bagi lansia? Apakah semua jam aman selama airnya hangat? Atau justru waktu memainkan peran besar dalam kestabilan tekanan darah, detak jantung, dan fungsi pernapasan? Mari kita bahas secara lengkap berdasarkan studi medis, contoh kasus, dan rekomendasi ahli. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan suhu dan tekanan mulai menurun. Sistem sirkulasi darah menjadi lebih lambat, refleks terhadap perubahan suhu menjadi tidak seefisien saat muda, dan respon terhadap rangsangan luar lebih sensitif. Hal-hal ini menjadikan lansia sangat rentan terhadap gangguan kesehatan ketika mandi di waktu yang tidak tepat. Aktivitas sederhana seperti mandi bisa menyebabkan tekanan darah melonjak atau justru turun drastis. Ini tergantung pada suhu air dan waktu mandi. Nah, perubahan suhu yang tiba-tiba, terutama ketika air menyentuh kulit saat tubuh belum siap, dapat memicu stres fisiologis yang besar bagi lansia loh. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk mengetahui jam-jam mana yang sebaiknya dihindari untuk mandi. Yang pertama, jam 3 sampai 5 subuh. Berisiko hipotermia dan tekanan darah drop. Jam antara pukul 3 pagi hingga 5 pagi dikenal sebagai waktu paling dingin dalam siklus harian suhu udara. Di saat inilah tubuh manusia termasuk lansia mencapai titik suhu tubuh inti yang paling rendah. Mandi pada jam-jam ini, terutama menggunakan air yang tidak cukup hangat, bisa menyebabkan tubuh lansia kehilangan panas secara mendadak, memicu hipotermia atau penurunan suhu tubuh ekstrim. Kondisi hipotermia sangat berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan jantung, memperlambat kerja otak, dan bahkan menyebabkan hilangnya kesadaran. Dalam jurnal Geriatric Medicine disebutkan bahwa lansia memiliki kemampuan adaptasi termal yang jauh lebih lambat dibandingkan orang muda. Maka saat mandi di jam-jam dini hari yang dingin, tubuh mereka tidak bisa beradaptasi cukup cepat, yang dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah tiba-tiba dan bisa berujung pada pingsan, stroke, atau serangan jantung. Sebuah kisah nyata datang dari seorang pria lansia berusia 72 tahun di Bandung yang terbiasa mandi sebelum sholat subuh. Ia rutin mandi sekitar pukul 4 pagi, menganggapnya sebagai kebiasaan baik untuk kebersihan dan spiritualitas. Namun, suatu pagi, ia tiba-tiba pingsan di kamar mandi. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa ia mengalami penurunan tekanan darah ekstrim akibat suhu dingin yang menyerang tubuhnya ketika belum sepenuhnya terbangun. Kondisinya cukup mengkhawatirkan saat itu, karena hipotermia ringan bisa berkembang menjadi gagal jantung jika tidak segera ditangani. Keluarganya pun baru menyadari bahwa waktu mandi yang selama ini dianggap sepele justru menjadi pemicu utama kondisi kritis tersebut. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa menjaga rutinitas sehat juga harus memperhatikan waktu dan kondisi tubuh, bukan hanya niat baik semata ya. Yang kedua, jam 9 sampai jam 11 malam dapat memicu gangguan jantung dan pernapasan. Jam berbahaya berikutnya adalah antara pukul 9 malam hingga larut malam. Nah, pada waktu ini
tubuh secara alami mulai mempersiapkan diri untuk istirahat. Sistem saraf simpatis mulai melambat, detak jantung menurun, dan suhu tubuh secara alami mulai turun agar bisa tidur nyenyak. Mandi pada waktu ini, apalagi menggunakan air dingin, justru mengganggu proses alami ini dan memicu stres mendadak pada jantung loh. Dalam jurnal Sleep Medicine Reviews, dijelaskan bahwa mandi malam hari dengan air dingin bisa menyebabkan gangguan irama jantung, terutama pada lansia dengan riwayat penyakit jantung. Selain itu, paparan suhu dingin saat malam juga bisa menyebabkan penyempitan saluran pernapasan atau konstriksi bronkus, terutama pada lansia yang memiliki asma atau gangguan paru-paru. Efeknya bisa berupa sesak nafas mendadak, batuk, bahkan serangan asma ringan yang terjadi beberapa jam setelah mandi. Yang selanjutnya, jam yang paling aman untuk mandi kira-kira jam berapa sih? Nah, para pakar kesehatan menyarankan bahwa jam 6 hingga 9 pagi adalah waktu paling aman untuk mandi bagi lansia. Nah, pada jam ini suhu udara mulai menghangat, matahari sudah terbit, dan tubuh sudah menjalani transisi dari istirahat ke aktivitas. Mandi di waktu ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan kesehatan mental, dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas harian. Jika ingin mandi sore, disarankan dilakukan antara pukul 4 hingga 6 sore ya, saat tubuh masih dalam kondisi aktif namun tidak terlalu lelah. Nah, di waktu ini suhu udara belum turun dan mandi bisa memberikan efek relaksasi. Namun tetap penting untuk menggunakan air hangat, bukan air dingin atau panas ekstrim. Suhu air hangat yang ideal berada di kisaran 36 hingga 38 derajat Celcius yang membantu menjaga stabilitas suhu tubuh dan memperlancar sirkulasi darah. Nah, agar mandi tetap menjadi aktivitas yang menyehatkan dan menyenangkan bagi lansia, berikut adalah beberapa tips tambahan. Yang pertama, pastikan kamar mandi memiliki ventilasi yang baik dan tidak terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan penghangat udara saat suhu udara sangat dingin, terutama di daerah dataran tinggi. Kedua, gunakan air hangat yang tidak terlalu panas, karena air panas bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah berlebihan dan memicu pusing setelah mandi. Ketiga, hindari mandi ketika perut kosong atau baru saja makan berat. Saat perut kosong, tekanan darah cenderung lebih rendah. Sementara saat kenyang, aliran darah lebih banyak terfokus ke sistem pencernaan. Nah, keduanya bisa menyebabkan pusing saat mandi. Tips yang keempat, lansia sebaiknya duduk sebentar setelah bangun tidur. Minum air hangat dahulu, baru setelah itu mandi. Dan terakhir, pastikan ada pegangan di kamar mandi atau kursi kecil jika lansia sulit berdiri lama. Ini dilakukan guna mencegah jatuh akibat pusing mendadak pada lansia. Mandi adalah bagian penting dari kehidupan sehat. Namun bagi lansia, aktivitas ini perlu dilakukan dengan lebih bijak. Memilih waktu mandi yang tepat bisa membantu menjaga kestabilan tekanan darah, menghindari serangan jantung dan stroke, dan menjaga kualitas hidup. Jangan anggap enteng efek waktu terhadap tubuh lansia yang sudah lebih rentan. Mari kita bantu orang tua atau kakek nenek kita dengan memberikan pemahaman ini. Ingatkan mereka untuk mandi di jam yang aman, gunakan air hangat, dan tidak terburu-buru. Langkah sederhana ini bisa menyelamatkan mereka dari risiko besar yang sering tidak terlihat. Bagikan video ini agar lebih banyak keluarga tahu betapa pentingnya memilih waktu mandi yang tepat bagi lansia. Karena perhatian kecil bisa menyelamatkan nyawa besar. Jangan abaikan jam-jam yang berbahaya
untuk mandi bagi lansia yang sudah dibahas tadi ya. Ingatkan selalu orang tua dan kakek nenek kita untuk selalu memperhatikan waktu mandinya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. See you, sampai jumpa di video dan fakta unik kesehatan lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you and goodbye.